Strategi dalam pembelajaran bahasa dan pengajaran. Jika berbicara tentang strategi dan taktik pembelajaran, kita bisa flashback nih ke zaman SMA. Pernah nggak sih kamu berpikir cara mengajar guru kita tuh ada yang monoton banget? Masuk, mencatat, istirahat, masuk, mencatat lagi. Tapi tidak semua guru seperti itu kok. Ada juga cara guru mengajarnya mantap banget. Berbicara tentang itu tentunya tidak terlepas dari pemahaman seorang guru terhadap strategi pembelajaran. Nah, kita nih yang insya Allah bakalan jadi pendidik, jangan sampai kita dicap sebagai guru. Tergantung kamunya saja deh mau menamainya seperti apa. Yuk sama-sama usaha kita supaya jadi seorang pendidik idaman. Salah satunya yaitu dengan memahami dan mempelajari materi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu teman-teman merupakan segala cara ataupun tindakan yang dilakukan oleh pendidik supaya materi pembelajaran yang ia sampaikan dapat diterima dan tujuan pembelajaran dapat ia capai sesuai dengan yang ia inginkan. Dengan adanya strategi pembelajaran, suasana belajar tentunya akan jauh lebih menyenangkan dan pastinya terarah ya. Kurang lebih ada 19 strategi utama dalam pembelajaran nih, antara lain memperhatikan, merencanakan, menemukan, memanfaatkan sumber daya alam, mengatur, memantau, menilai, dan lain sebagainya. Tentunya poin-poin tersebut akan sangat membantu pendidik dalam mengaplikasikan model pembelajaran pula. Terlebih lagi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa kedua peserta didik. Selanjutnya, John Rubik dari Learner Self Management menyoroti ada 5 strategi metakognitif, yaitu perencanaan, pemantauan, evaluasi, pemecahan, problem, dan implementasi. Dengan adanya strategi pembelajaran ini, teman-teman tentunya menjadikan peserta didik akan mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pembelajaran, salah satunya dalam pengerjaan tugas. Terlebih lagi nih, belajar di era digital. Kita lihat anak-anak jauh lebih nyaman kan, lebih pintar, lebih melek huruf dibandingkan dengan orang tuanya. Dengan kata lain, belajar di era digital menjadikan sesuatu hal menjadi gampang. Contohnya, cari tugas tinggal searching. Terlebih lagi di zaman pandemi ini tidak perlu susah payah ke kampus, kuliah tinggal daring, WhatsApp, email, Zoom, e-learning, dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya pribadi ya, kuliah daring itu nggak enak. Nggak enaknya itu jaringan di sini susah banget pakai plus. Nge-zoom bisanya muncul doang dan nggak tahu sama sekali apa yang dibahas. Suara putus-putus, terkadang jaringan suka hilang tiba-tiba. Diskusi pun kurang kondusif. Di WA, e-learning sama saja. Bahkan ya, diskusi di e-learning materi nggak bisa di-scroll sama sekali. Terlebih lagi, saya kuliah hanya memakai handphone. Kalaupun HP-nya dimiringkan, sama saja nggak bisa full. Beginilah susahnya nggak ada laptop dan koneksi jaringan yang bagus. Padahal saya sudah pakai Telkomsel loh teman-teman. Namun, dibalik itu semua ada juga kok sisi positifnya, nggak sisi negatifnya doang kok. Kuliah daring itu pertama bisa kumpul bersama keluarga, kedua nggak bayar uang kos pastinya, dan uangnya bisa ditabung untuk balik ke Jambi dan kos di semester berikutnya. Pastinya yang jauh lebih penting nih, meningkatkan kualitas kesabaran, karena innallaha ma'as-shabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Keinginannya semoga pandemi ini cepat usai dan kita kembali bersua. Strategi dan taktik dalam multitasking dan interaksi untuk pembelajaran bahasa kedua. Perencanaan.
memutuskan untuk melakukan hal-hal termudah seperti latihan kosakata dan membaca. Menggunakan senses to understand and remember. Membaca gambar visual sebagai representasi ruang tridimensional. Penalaran. Menggunakan urutan deduktif mengamati, membuat hipotesis dan menguji hipotesis. Berkonsep dengan detail. Memisahkan informasi yang lebih penting dari informasi yang kurang penting. Memperhatikan. Melihat semua situs secara visual menarik terlepas dari konten. Menghasilkan motivasi. Melakukan tugas bahasa kedua yang menarik pada saat yang sama. Berinteraksi. Berbicara di ponsel. Karena prioritas tinggi yang ditempatkan pada interaksi sosial melalui teknologi di era digital, berbagai strategi pembelajaran dan taktik telah menjadi penting untuk interaksi. Berinteraksi atau collaboration. Menyampaikan pemikiran di forum diskusi. Perencanaan. Merencanakan jadwal kapan memiliki waktu untuk online. Mengevaluasi. Mengevaluasi kepuasan dengan memperhatikan kualitas interaksi online. Melampaui data langsung. Menebak makna berdasarkan konteks ketika tidak tahu semua kosakata yang digunakan dalam diskusi online. Tidak semua strategi pembelajaran generasi digital sangat membantu untuk semua tugas dan situasi bahasa kedua. Beberapa strategi multitasking mungkin benar-benar merugikan dalam pembelajaran mendalam, namun beberapa juga berguna untuk satu orang dan orang lainnya, tergantung pada gaya belajar seseorang tersebut. Tantangan mengenai pembelajaran teknologi era digital dan rekomendasi untuk memenuhi tantangan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan Digita AG telah mempromosikan multitasking, hingar-bingar, kurangnya refleksi, dan sejumlah besar interaksi dan secara online. Di sini saya dapat merekomendasikan banyak penduduk asli digital perlu belajar meluangkan waktu untuk merefleksikan, menetapkan tujuan, dan menganalisis. Jika web adalah satu-satunya sumber pengajaran dan tidak ada guru, beberapa pelajar merasa terisolasi atau terputus. Dan di sini saya dapat merekomendasikan beberapa bentuk interaksi diinginkan bagi banyak waktu atau sebagian besar pelajar B2. Interaksi mungkin melibatkan forum diskusi, obrolan, blogging, dan simulasi.